Timnas minim dukungan sejak gugur dari Pildun. Tapi animo masyarakat udah ngebantu. Maksudnya kayak masih apa ya, tentang menggelora dukung timnasnya Mas Yom. Kalau ngeliat di sosmed sih kayaknya banyak yang udah apatis ya. Banyak yang lu masih nonton timnas, banyak yang begitu kan. Gue sih kayak sejak kemarin gagal udah nggak nonton gitu. Iya, hasratnya ya udah beda. Hasrat. Ya mungkin apa yang biasa kita lihat di sosial media lah ya. Ya live reaction aja kan biasanya kan membanjir kan. Hampir semua. Kemarin nggak bikin kan? Enggak. Iya, makanya itu aja kan udah salah satu indikator bahwa kayaknya udah nggak seseksi dulu nih berapa bulan lalu sepak bola. Bisa jadi seperti itu gitu. Baik, untuk kita semua, selamat pagi. Kembali kita bertemu dengan Room Pencinta Timnas Indonesia dari daerah. Hampir dipastikan John Hartman akan memimpin atau menjadi kepala pelatih Timnas Indonesia Senior. Banyak sekali keinginan masyarakat yang cinta dengan Timnas Indonesia mengharapkan Sintayong kembali untuk melatih Timnas Indonesia, karena keberadaan Sintayong itu sendiri sangat sudah dipastikan mampu membuktikan diri membawa Timnas Indonesia sedikit melangkah lebih maju sebelumnya. Tetapi dengan gonjang-ganjingnya kondisi tim kepelatihan, apalagi sekarang seorang John Hartman, pelatih asal Inggris yang kemungkinan besar akan menangani Timnas Indonesia ke depannya. Dan dari berbagai sumber juga yang pencinta dengan Timnas Indonesia memberikan hashtag boykot stadion atau tidak. Ya, saya nggak bisa memaksakan supporter hadir atau tidak, ya kan? Tetapi saya yakini tentu supporter-supporter tim nasional yang murni melihat perjuangan tim nasional ketika baik ataupun tidak baik, ya kita harus memberikan support yang maksimal untuk tim nasional. Dan saya yakini sepak bola menjadi olahraga tetap nomor satu. Kita bisa lihat TV ratingnya kemarin di mana-mana sangat tinggi. Ya, tetapi keberadaan supporter ke lapangan juga itu hal yang lain untuk tim kita. Nah, kembali ya kita tetap apresiasi ya kedatangan dari ada supporter. Cara untuk menekan federasi agar mendengarkan rakyat Indonesia adalah dengan kosongkan stadion. Begini ya, kita ini masyarakat bukan tidak cinta timnas, tapi saya pikir kalau kita cinta timnas dan kita ikut cara mainnya Erick Thohir dengan kita selalu datang ke stadion, itu mereka tidak akan melakukan pembenahan, mereka tidak akan mendengarkan kita. Sekarang bukan berarti kita tidak nonton atau kita nggak update tentang timnas, itu kita nggak cinta. Tapi dengan tidak menonton supaya ada pembenahan, federasi juga bisa mendengar suara rakyat Indonesia. Saya pikir salah satu-satunya cara adalah dengan tidak menonton. Jadi yang waktu ke sana ke Inggris itu ada Alexander Swears yang Dirtek, kemudian ada Exco 2 Pak Andre Irawan sama Muhammad, kemudian di sana bergabung di Eropa itu dan Belanda itu Jordi Cruijff sebagai penasihat teknik. Mereka ke sana ke Inggris dan mewawancarai sekitar 2,5 jam. Ada 5 pelatih kan yang sudah di sana diundang untuk ke sana, ya termasuk dengan Heimer Hallgrimsson asal Islandia yang menangani tim Irlandia. 2 lagi dari Spanyol. Bukan Jesus Casas. Kita dapat ini itu Felix Sanchez. Felix Sanchez. Kemudian satu lagi Oscar Garcia yang pernah menangani klub yang di Guadalajara terakhir ya. Jadi itu yang ini. Tapi mereka tidak mungkin bertemu ya sana. Jadi cuma 2 ini yang diinterview. Sehingga 2 ini yang dibawa dalam rapat Exco kemarin. Gitu. Dan 3. John Hartman sama Giovanni. Sesuai dengan gosip yang kita dengar ya. Jadi Giovanni, karena Oscar Garcia nggak bisa, Heimer juga nggak bisa dengan Felix Sanchez. Nah, muncullah pelatih ini yang pernah menangani tim nasional Kanada, karena ya mungkin dari segi kontrak mungkin ya
gaji mungkin agak lebih oke lah. Itu pertimbangannya masuk di situ. Pasti. Kemudian kan sudah ada clue dari Pak Henry kemarin di jumpa pers bahwa ini pelatih yang mereka bidik itu adalah sudah pernah menangani tim nasional. Kalau tim nasional, Giovanni nggak pernah. Sudah pasti satu-satunya itu adalah John Hetman yang pernah menangani. Dan oke juga dia karena dia pernah menangani tim U23 kan. Jadi itu cocok. Kebetulan tim U23 kita kan lagi kosong. Kemarin terakhir dengan Indra Safri diberhentikan. Jadi bisa merangkap. Jadi dia satu paket, bukan bisa merangkap lagi. Memang satu paket. Jadi dia akan menangani tim U23, kemudian dia akan menangani tim senior. Jadi kalau bisa milih sama seperti STY dulu lah. Bagaimana sampai U20 ya? Iya, U20 mulai dari U20 persiapan yang gagal Piala Dunia itu kan kita. Kemudian U23 kan berhasil masuk 4 besar Piala Asia itu kan. Ya hampir Olimpiade. Nah, itu yang akan dibidik juga oleh John Hetman saat ini. Ya, ini yang bagi saya nih sebuah fenomena yang sebetulnya saya nggak suka juga nih Pak tahun ini. Kenapa saya tidak suka? Karena begitu banyak pelatih yang masuk terus keluar. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan bagi saya. Ya kan, mulai dari Sintayong yang diberhentikan di awal tahun ini. Terus Gerald Vandenberg yang diberhentikan, Frank van Kappen belum juga melatih, ya kan diberhentikan. Terus ada juga Indra Safri setelah SEA Games diberhentikan. Kita tidak punya International FIFA Matchday kemarin dimanfaatkan untuk ini SEA Games. Mungkin bagi orang yang senang ya itu hak mereka, tapi saya nggak suka Pak dengan situasi ini. Ini saya hanya sharing aja dengan Bapak, karena Bapak kan berkecimpung. Saya tidak suka kenapa? Karena saya rasa situasinya harus kondusif. Jadi kita harus punya pelatih yang bisa berjalan jangka panjang, dan yang saya harapkan supporter kita ini lebih sabar menunggu. Tapi jangan sampai nanti pelatih itu juga lagi menjalankan proses yang bagus. Ini fair, ini saya harus ngomong fair. Tiba-tiba di-cut. Nah, ya kan tiba-tiba di-cut. Tekanan ya kan tiba-tiba di-cut, terus pelatih baru lagi masuk. Ini kan bikin kacau ini semuanya Pak. Nah, ini sekarang sudah berapa pelatih yang masuk terus keluar. Kita masih menunggu pelatih senior yang dirumorkan kemungkinan asal Inggris. Kok bisa tiba-tiba fenomena seperti ini terjadi Pak? Jujur sumpah saya tidak pernah membayangkan. Ironisme PSSI, semua syarat pelatih anyar ternyata sudah dipenuhi oleh STY yang mereka pecat guys. Oke, menurut laman yang dilansir di suara.com guys, di sini PSSI ternyata itu mempunyai 4 syarat ya yang harus dipenuhi oleh pelatih anyar pasukan Garuda. Nah, syaratnya itu 4 poinnya itu apa aja ya guys? Nah, pertama, dia harus berkomitmen untuk kualifikasi Piala Dunia. Kita kalau lihat Piala Dunia, ya sudah jelas. Sintayong sudah ada ya, masuk ya. Kualifikasi sampai round 3 tapi dipecat. Kemudian, poin kedua, tinggal di Indonesia dalam waktu yang lama. Nggak usah ditanya. Coach STY dari 2020 sampai sekarang, dia di sini dalam waktu yang lama. Ya, balik ke Korsel cuma beberapa kali, tapi itu kalau nggak penting-penting nggak, tetap di sini. Kemudian yang poin ketiga, menggandeng asisten pelatih lokal, yang mana asisten pelatih lokal dari Indonesia harus masuk dalam tim kepelatihan sehingga diharapkan bisa jadi proses transfer ilmu dan pengalaman kepada pelatih-pelatih lokal ya. Nah, kalau ngomongin soal itu, kita ngomongin Nova, Coach Nova sebagai asisten pelatihnya STY. Ya, jadi kalau dibilang pelatih lokal menggandeng, sudah dilakukan STY. Buktinya Coach Nova, didikannya sekarang, kalian bisa lihat sendiri, sekarang sudah menjadi masuk ke pelatihan di Timnas U20, tadinya di U17, ya, masuk ke Piala Dunia, ya, kita bisa menang sekali, ya kan, luar biasa kan. Nah, kemudian mentransfer ilmunya, kita sudah lihat Coach Nova. Oke, poin keempat yang terakhir, menjaga hubungan erat dengan klub-klub lokal. STY juga sudah penuhi ini, ya kan? Menjaga dengan klub-klub lokal, ya kan? Kita bisa lihat bagaimana hubungan Coach STY dengan Liga Indonesia, ya, seperti apa? Bagaimana dia melobi-lobi, ya kan? Kita bisa melihat ada Rizky Ridho bibit di situ, ada Witan, ada Asnawi, Arhan, Marcelino, ya kan? Jadi ya semuanya sebenarnya
sudah ada di dalamnya gitu, sudah ada di STY kriterianya ini semua guys. Ya cuma semuanya itu kan tak lebih sebuah formalitas belaka. Sekarang ini kita katakan ironisme. Ya alasannya jelas karena tanpa harus diberikan syarat federasi pun, Coach Sintayong ini sudah hati nuraninya sudah melakukan semua syaratnya. Coba kalian tulis kolom komentar guys. Kontrak 4 tahun, yes, pelatih baru yang jadi pelatih anyar timnas Indonesia sekarang nih guys ya, si John Hartman ya, bakal dikontrak sama PSSI dari 2026 sampai 2030. Ya, kontraknya itu berdurasi 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun. Ya ampun, kok sampai 4 tahun nih si STY-nya 2 tahun 2 tahun. Ini belum tahu ya kan hasilnya kayak apa ya kan. Wah, nanti kayak gimana ya kan. Tahu-tahu udah 4 tahun aja ya kan. Udah nanti menjelang ini 2030 Piala Dunia ya kan. Nanti tengah-tengah potong lagi. Sama aja skenarionya ya kan ujung-ujungnya. Nah, ini kan udah mau Natal nih ya kan. Nah, siap-siap nih guys ya kan. Sepertinya ada pengumuman ya kan. Ampun nih gue yang ngeliat nih, udah 4 tahun aja loh. Harusnya tuh ya, kalau menurut gue tuh dilihat dulu gitu ya, dilihat dulu 2 tahun ya kan sampai Piala Asia. Gimana nih hasilnya, udah oke belum nih ya kan? Kalau nggak oke, udah gitu loh. Ngapain? Nggak tahu lah. Suka-suka lah PSSI ya kan, milik sendiri ya kan, bukan milik tim apa? Supporter. Ya kan, bukan supporter, milik Pak RT ya kan, Pak Arya semua ya, itulah ya, ITT aja lah ya guys ya. Udah kayak gini mah sudahlah. Menurut kalian gimana nih guys ya? Ya kan, udah dibilang STY aja ya kan, bongbong anggaran, kalah lagi, gagal lagi, anggaran lagi, kompensasi lagi, gaji lagi mandek, kasih pesangon lagi. Heran gue. Tapi benar juga sih ya, kalau makin hamburin duit, makin keluarin banyak anggaran kan nanti bisa korupsi kan. Ya PPA ya guys ya. Ya kan kalau dana keluar ngucurnya banyak ya kan, nanti sama yang lain-lain kan bisa